Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Bravo Risti WNB, Universitas Negeri Gorontalo. Saya Abdul Rahmat Lahai. Saya Muhammad Aksal Sabatullah Ibrahim. Dan saya Muhammad Rufai Berpakaya. Dengan dosen pembimbing Pak Rahman Takdir MCS. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah, salah satunya dalam hal pertanian. Perlu kita ketahui bahwa luas panen padi pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 10,61 juta hektar, mengalami peningkatan sebesar 194,71 hektar atau 1,87% dibandingkan dengan luas panen padi di 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar. Sedangkan produksi padi pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 55,67 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebesar 1,25 juta ton GKG atau 2,31% dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 54,42 juta ton GKG. Adapun produksi beras pada tahun 2022 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 32,07 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 718,03 ribu ton atau 2,29% dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 31,36 juta ton. 3 provinsi dengan total produksi padi tertinggi pada tahun 2022 adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Adapun Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-23 dengan total produksi padi pada tahun 2021 sebesar 234,39 GKG dan pada tahun 2022 sebesar 249,71 GKG. Dari data ini, kita bisa melihat perkembangan yang signifikan bahwa terdapat peningkatan pada setiap tahunnya. Untuk mendukung hal tersebut, kita harus mengkolaborasikan teknologi khususnya IT dengan pertanian. Oleh karena itu, kami menghadirkan aplikasi GeoFarm yang secara khusus akan selalu mendukung percepatan informasi mengenai pertanian. Dalam membangun aplikasi ini, kami menggunakan beberapa proses pengembangan. Yang pertama, yaitu analisis masalah. Pada tahapan ini, kami melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan dan bertemu langsung dengan petani, sehingga ditemukan keluhan-keluhan serta kebutuhan yang dialami oleh petani. Banyak keluhan mereka yang mengarah pada susahnya penyebaran informasi tentang kepemilikan lahan serta permasalahan mengenai kesehatan komoditas yang ditanam. Yang kedua, yaitu perancangan sistem. Pada tahapan ini, mulai dilakukan pembuatan IRD, flowchart, dan rancangan antarmuka dari aplikasi yang akan dibuat. Selain itu, dilakukan juga perancangan database aplikasi untuk keperluan pengelolaan data yang nantinya akan menjadi sumber informasi untuk aplikasi yang akan dibangun. Yang ketiga, yaitu implementasi. Berdasarkan analisis kebutuhan, kami merancang aplikasi GeoFarm dalam bentuk web agar dapat diakses oleh pengguna dari manapun, kapanpun, dan menggunakan perangkat apapun. Dalam membangun aplikasi web ini, kami menggunakan bahasa PHP yang dibantu dengan framework Laravel pada bagian backend serta MySQL untuk pengolahan database. Pada bagian frontend menggunakan JavaScript, HTML, CSS, dan framework Bootstrap. Dalam membangun aplikasi ini, kami menggunakan metode DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen. Karena dalam hal ini, kami banyak menggandeng pihak yang berhubungan dengan pertanian, sehingga akan banyak perbaikan serta pengembangan yang senantiasa akan menyesuaikan dengan perkembangan pertanian. Yang keempat, yaitu pengujian. Kami melakukan pengujian dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bolebolango, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kabupaten Bolebolango, serta Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Bolebolango, dan juga menghadirkan kelompok tani dan petani. Dari hasil pengujian tersebut, didapati bahwa dari 30 responden, 23 merasa sangat setuju dan 7 lainnya merasa setuju bahwa aplikasi GeoFarm memberikan informasi yang fleksibel tentang pertanian. 27 responden merasa sangat setuju dan 3 lainnya merasa setuju bahwa tampilan serta fitur di dalamnya jelas dan mudah dimengerti. Serta 25 responden merasa sangat setuju dan 5 lainnya merasa setuju berpendapat bahwa informasi yang disajikan oleh aplikasi ini terus terupdate dan sesuai dengan data di lapangan. 13 responden sangat setuju, 6 setuju, 7 responden kurang setuju, dan 4 sisanya tidak setuju bahwa aplikasi GeoFarm mempermudah pengguna untuk mencari informasi yang dibutuhkan.
Untuk memastikan aplikasi ini akan terus berkembang dan terus menjawab permasalahan tentang pertanian, kami membuat roadmap aplikasi ke depannya. Aplikasi ini menyediakan dua role untuk login. Yang pertama, role pegawai. Pegawai dapat melakukan registrasi terlebih dahulu kemudian melakukan login. Pada halaman dashboard, ada informasi mengenai jumlah kelompok tani, jumlah petani, jumlah lahan, dan jumlah seluruh komoditas yang ditanam, seperti padi, sayur, dan jagung. Pegawai juga dapat menambahkan kelompok tani untuk didaftarkan ke aplikasi website. Selain itu, pegawai dapat mengelola data respon masyarakat dan dapat membuat berita yang terkait dengan pertanian. Role yang kedua, kelompok tani. Kelompok tani melakukan login dengan memasukkan email dan password yang didapat ketika didata oleh pegawai. Pada dashboard kelompok tani, informasi yang ditampilkan adalah jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah komoditas yang ditanam. Selain itu, kelompok tani dapat pula menambahkan lahan dengan memasukkan nama petani, koordinat, luas lahan, dan status pengairan. Dari halaman dashboard, kelompok tani bisa menambah detail lahan dengan mengisi nama komoditas yang ditanam, tanggal penanaman, dan foto lahan, yang nantinya data ini akan ditampilkan di landing page. Dengan aplikasi ini, diharapkan menjadi inovasi yang mustahil yang dapat menjawab masalah sulitnya menemukan data yang cepat dan tepat tentang lahan pertanian. Marilah kita terus berinovasi, Saling mendukung, dan saling kerjasama untuk memperkuat pertanian Indonesia. Geofarm, for this life.